Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Rizky. Saya mengajar mata pelajaran kimia di SMA Islam Al-Azhar 17 Galumas Karawang. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2. Program studi pendidikan kimia di LPTK Universitas Bengkulu dengan nomor peserta 202008142252. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Islam Al-Azhar 17 Galumas Karawang. Berikut video praktik pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Ibu dalam materi terakhir di kelas 12 semester 2. Tepuk tangan dulu. Tapi untuk kali ini kita akan membahas tentang makromolekul. Nah, ngomong-ngomong soal makromolekul, kita makan pakai apa? Pakai tangan. Iya benar, pakai tangan. Makanan yang kita makan apa? Nasi. Apa lagi? Lauknya ayam. Sampe, betul. Sampe teh singkong. Nasi, singkong termasuk apa? Karbohidrat. Daging, telur termasuk apa? Protein. Nah, terus makanan itu dikemas menggunakan packaging atau kemasan. Kemasannya itu berupa apa? Ada yang berupa plastik, styrofoam, apa lagi? Nah, iya. Nah, semua yang kalian sebutkan tadi akan kita pelajari di makromolekul ya. Selanjutnya, coba katanya udah siap belajar. Coba Ibu lihat dulu. Kaos kaki udah rapi. Jaketnya disimpan. Nah. Terima kasih Ari. Ibu absen dulu. Yang pertama Ritama, Arif, Rita sakit ya? Fauzia, oke. Arif, silakan Arif. Sebelum kita mulai hari ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Jadi doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahman Rabbi sabri sabri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Arif. Coba kalian perhatikan, Ibu bawa sampah. Coba ambil salah satu. Depan aja ya. Ambil satu. Kita apa aja. Coba dilihat di situ, di kemasan itu ada nomornya enggak? Ada. Nomor berapa Gali? 5. Itu tuh fotonya juga ya. Yang ada segitiga melingkar. 5. 2. Ini kata ini 2. Yang ada di segitiga melingkarnya ini nomor berapa? 5. 1. 7. 5. Ini juga 5. Ada bermacam-macam nomor ya.
Jadi plastik itu, kemasan plastik itu ada nomornya. Nah, kita akan mempelajari nomor-nomor, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 6, nomor 4, dan nomor 5. Nah, kira-kira dari nomor-nomor itu bisa digunakan atau enggak gitu ya. Nah, kita akan pelajari di pertemuan kali ini. Berarti kan yang tadi Ibu sebutkan ini kita pakai buat kemasan makanan, itu dipakai, ini dipakai. Nah, karena kimia polimer sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, maka Ibu harapkan kalian mempelajarinya dengan sini. Oke, pembelajarannya dan ini kompetensi dasarnya. Sekarang untuk mengetahui sampai mana pemahaman kalian sebelumnya tentang kimia polimer, kita ada complete test. Silakan dibuka handphonenya, di scan barcode di depan. Bisa nggak? Pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita akan menonton sebuah video. Di situ ada masalah, lalu dibagi kelompok untuk berdiskusi solusi. Kalian menemukan solusi dari masalah ini, presentasi dan tadi dikumpulkan. Nah, Silakan pilih sambil memilih kemungkinan dan tes kita perhatikan dulu video berikut, diperhatikan dan pertanyaannya ditulis di LKPD sesuai kelompok yang kemarin Ibu kirim ke grup ya. Silakan pilih sambil memilih kemungkinan dan tes aplikasinya memang kenikmatan tidak tahan. Setelah filmnya beres dan makanannya udah habis, tentu sampah plastik yang menuju tempat daur ulang. Artinya, dari 10 botol plastik yang kamu buang, hanya ada 1 botol yang berhasil diolah jadi benda yang berguna lagi. Kemungkinan lain, sampah plastikmu bisa berakhir di tempat pembuangan sampah. Tertimbun dan memburuk bersama sampah plastik lainnya yang belum sempat didaur ulang. Lalu, yang terakhir, Kita tonton barusan apa yang dapat kita ambil dan apa pertanyaan yang muncul di benak kalian masing-masing. Silakan dituliskan, karena LKPD-nya untuk kelompok, dituliskan dulu di kertas sekarang. Dari video tersebut, kira-kira pertanyaan apa yang muncul di benak kalian? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Izin bertanya Ibu, selain di video itu apa dampak lain dari kimia polimer? Oke, pertanyaan yang bagus. Kita akan mencari solusi dari pertanyaan Sasya, yaitu tentang dampak lain dari penggunaan kimia polimer bagi kesehatan dan lingkungan ya. Nah, untuk itu silakan berkelompok. Kalau nama kelompoknya di depan, silakan duduk berkelompok. Kelompok 1, Yovanka, Pavian, Rifat. Kelompok 2, Nada, Raja. Kalau sudah, di
situ ada jenis analisis jenis polimer. Nah, dilihat dulu ke depan. Ada empat kolom tentang jenis polimer. Yang pertama berdasarkan asal, yang kedua berdasarkan reaksi pembentukan, yang ketiga jenis monomer, dan yang terakhir sifat pada panas. Nah, untuk berdasarkan asal ada polimer alam, polimer sintetis. Berarti kalau polimer alam dia berasal dari alam ya, kalau polimer sintetis berarti buatan. Nah, nanti silakan kalian cari di buku paket dan LKPD yang sudah ibu kirim di grup tentang ini, polimer alam itu yang seperti apa, polimer sintetis itu yang seperti apa, nanti dituliskan di LKPD-nya, itu per kelompok ya. Nah, terus untuk reaksi pembentukan ada polimerisasi adisi dan kondensasi. Tadi ada ya di pertanyaan pretest, adisi yang seperti apa, contohnya polimerisasi kondensasi itu yang kayak gimana gitu ya. Terus untuk jenis monomernya ada homopolimer, ada copolimer. Homo itu apa? Sejenis. Berarti penyusunnya jenisnya sama. Nah, perlu diketahui polimer itu disusun atas monomer. Kalau misalnya kita tahu senyawa itu kan terdiri dari unsur. Nah, kalau polimer terdiri dari monomer gitu ya. Selanjutnya, sifat pada panas ada polimer termosetting dan ada polimer termoplastik. Nah, silakan kalian cari tentang ini, ada di bahan aja yang ibu kirim atau boleh dari buku di bab terakhir. Sok diisi dulu. Oke, perhatikan semuanya. Nah, tadi kalian sudah mengisi jenis polimer dari mulai sifatnya, terus berdasarkan suhunya, berdasarkan pembuatannya, asalnya. Nah, sekarang tadi yang kemasannya ibu bawa, yang kalian lihat di bawahnya ada nomornya, itu tiap plastik atau tiap kemasan itu mempunyai nomor ya, nomor apa namanya? Nomor polimer atau nomor kode plastik. Nah, ada nomor 1 atau PET, nomor 2-nya itu HDPE, yang nomor 3-nya itu BPC, yang 4 itu AGPE, 5 PP, dan 6 PS, nomor 7 ada. Nah, dari ketujuh kode plastik ini silakan ditulis. Kalian pilih satu aja, nanti dicentang di checklist atau boleh dibuletin biar KPD-nya, atau kalian tulis aja nanti di kolom ini ya, sampai nomor 1 misalnya atau nomor 5. Dicari asalnya dari mana, berarti kan polimer buatan atau polimer alami gitu ya. Terus reaksi pembentukannya, jenis monomernya, sifatnya, sama penggunaannya. Silakan ditulis di LKPD per kelompok. Satu aja, kodenya satu aja. Bebas. Asalkan silakan dibuat per kelompok PowerPoint
yaitu tentang dampak penggunaan polimer alami dan sintetis bagi lingkungan dan kesehatan. Nah, apa yang ada di PPT itu ada di depan: struktur polimer pada bahan, struktur monomernya, proses pembentukan polimernya, masa degradasi. Masa degradasi itu apa? Berapa lama terurai ya, bisa terurai. Terus yang kelima, dampak penggunaan polimer dan alternatif atau solusi pemecahan masalah. Nah, untuk masalahnya setiap kelompok berbeda. Untuk kelompok 1 limbah popok, kalian tinggal print di gambarnya. Kelompok 2 tentang krisis sampah plastik. Kelompok 3 ancaman serai pakaian. Yang keempat, silakan kalian scan kode yang di depan tentang kemasan pangan. Boleh. Bisa nggak? Setelah ini baik. hasil. Ya, silakan. Nomor 1. Iya, kenal sih. Nomor 1. Itu kapan? Ya. Kalian simpan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, jadi pada kesempatan kali ini kelompok 1 ingin menjelaskan tentang masalah limbah popok. Sebelumnya perkenalkan, kelompok 1 ini terdiri dari saya sendiri Fauzia, ada Yovanka, ada Rifat, dan ada juga Fakian. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk pertama, yaitu struktur polimer pada bahan popok.
Seperti yang kita ketahui, kalau popok itu peralatan yang berperan sebagai penampungan sisa metabolisme seperti air seni dan feses. Dan yang terbuat dari polimer yang memiliki daya serap tinggi. Nah, jadi ya popok kan buat sisa metabolisme ya, jadi harus dibuat daya serap tinggi. Dan polimer daya serap tinggi tersebut adalah poliakrilat dan selulosa. Polimer yang terkandung di dalam popok tersebut berupa natrium poliakrilat dan ini strukturnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fakia. Selanjutnya ada struktur monomer pada bahan popok itu sendiri, yaitu polimer yang digunakan dalam popok ini dibuat dengan menggunakan asam akrilat sebagai monomernya. Selanjutnya ada proses pembentukan polimer. Polimer tersebut disintesis dari monomer akrilamida menggunakan cross-linker NN-methylene basakrylamide dan inisiator ammonium persulfat. Pembentukan polimer popok bayi biasanya melibatkan polimerisasi monomer seperti natrium akrilat dan kalium akrilat yang kemudian berkaitan silang untuk membentuk jaringan rantai polimer tiga dimensi. Terus ada masa degradasi polimernya. Di pers atau popok sekali pakai karena butuh waktu 100 tahun atau lebih untuk jatuh tergantung lingkungannya. Selanjutnya ada solusi pemecahan masalahnya. Yang pertama, popok bekas itu bisa diolah menjadi fiber dan oil. Jadi di beberapa posyandu itu udah ada kerjasama untuk tempat pembuangan khusus untuk popok bekas. Terus fibernya yang telah dihasilkan melalui proses teknologi hidrotermal dapat diolah menjadi bahan pembangunan dan membantu penghijauan lingkungan. Yang kedua, memanfaatkan fiber menjadi bahan tambahan pembuatan pot tanaman. Dan yang ketiga, mengganti popok menjadi diapers, jadi bisa digunakan kembali. Terus dampak penggunaannya itu yang pertama bisa mencemari dan merusak ekosistem sungai, bisa memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup dan bisa menyebabkan kanker. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan. Jadi kesimpulannya popok itu udah bisa kita pecahkan masalahnya, yaitu dari mulai popok bekas diolah menjadi fiber dan oil itu udah ada kerjasamanya juga, dan dari dampak-dampak tersebut udah mulai bisa kita pecahkan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman terkait masalah popok atau sudah cukup terjawab semuanya? Sudah cukup ya? Terima kasih teman-teman dan terima kasih juga Bu Mira atas kesempatan presentasinya. Kita tutup. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, dan siapa lagi yang mau maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kami akan menjelaskan dampak dari penggunaan kimia polimer pada masalah kemasan pangan. Untuk pembahasan tersendiri ada saya pertama, Nayara, Nadia, dan Gali. Pertama ada struktur polimer. Struktur polimer terbuat dari polimer memiliki tekstur keras dan kuat, namun fleksibel dengan warna tidak jernih, banyak digunakan sebagai wadah makanan, sedotan, botol kecap, sirup, maupun materi. PP tergolong aman karena sifatnya berasal dari polymer etilen dan juga pembentukan polimer. Jadi pembentukan polipropilena ini merupakan reaksi polimerasi pertumbuhan kata atau polimerisasi adisi itu adalah proses bergabungnya monomer yang mempunyai ikatan lengkap.
Selanjutnya ada dampak penggunaan polimer. Penggunaan kemasan pangan dapat mempengaruhi aspek keamanan dari pangan yang dikonsumsi. Jadi dapat berdampak bagi kesehatan. Sebagai konsumen perlu lebih sadar dan peduli akan penggunaan kemasan dari pangan yang kita konsumsi. Oke, ini tipsnya untuk memilih kemasan pangan. Itu gunakan kemasan pangan yang terbukti aman seperti kertas dan karton yang terbuat dari serat alami serta plastik dengan kode 2, 4, dan 5 guna mencegah adanya kontaminasi senyawa kimia berbahaya dari kemasan pangan yang dikonsumsi. Oke, solusi alternatif untuk penggunaan polimer adalah lignoselulosa. Lignoselulosa adalah sebuah bahan yang terbuat dari tanaman, kayu, atau tanaman lainnya. Bahan ini terbukti lebih bisa didegradasi lebih cepat daripada polimer. Terima kasih. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan hubungi kita. Jadi setelah per kelompok itu presentasi, silakan tulis informasi yang kalian dapatkan dari kelompok lain. Misalnya tadi, oh ternyata di baju itu nggak boleh langsung dipakai kalau baru gitu. Atau misalnya dari kelompok 2, misalnya tadi apa teh? PET. PET itu kayak gimana? Boleh kayak gitu ya, ditulis di kolom LKPD, di LKPD. Semua Bu. Satu kelompok, satu. Pilih aja satu. Untuk kesimpulan dari pembelajaran kali ini, siapa yang akan memberikan pendapatnya? Maaf ya. Jadi kesimpulannya kita harus mengurangi pemakaian plastik karena banyak dampak negatifnya. Bisa diganti jadi pakai kayak tadi bawa tote bag sendiri, buat teman-teman sendiri. Terus kita juga harus makan 3R. Silakan di scan tentang angket tentang pembelajaran hari ini menurut kalian masing-masing. Bukan gitu, mohon maaf Imam. Mohon maaf. Mohon maaf ya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Harap dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya, yaitu mempelajari karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, untuk menutup pertemuan kali ini, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.